Selamat datang di praktikum biostatistik. Selain di uji regresi, ternyata ada juga loh uji regresi logistik kayak gitu ya. Nah, sebenarnya untuk yang regresi logistik itu bagaimana gitu. Nah, yang paling penting adalah kita punya data dulu deh. Kita punya data dulu, kemudian nanti kita bisa tentukan apakah data ini bisa dilakukan regresi linear atau regresi logistik begitu. Bila regresi linear itu memang hanya diperuntukkan pada data yang sifatnya berdistribusi normal, sedangkan bila di sini atau yang regresi logistik itu datanya harus berdistribusi tidak normal, dan itu bisa diketahui melalui uji statistik. Uji statistiknya yang digunakan adalah uji normalitas. Nah, ini contoh ya. Ini sama contohnya dengan data yang ada di BKPM. Jadi di sini adalah pemberian makanan tambahan. Jadi apakah peneliti ingin mengetahui apakah pemberian makanan tambahan ini dia memiliki pengaruh terhadap status gizi responden gitu ya. Nah, di sini kita nanti bisa kategorikan dengan PMT diberikan kode apa, tidak PMT diberikan kode apa, begitu pula untuk yang gizi kurang dan gizi normal. Ini data di Excel-nya, coba kita pindahkan ke SPSS-nya. Nah, ini adalah data di SPSS. Kita punya dua. Ini adalah PMT-nya, pemberian makanan tambahan. Di labelnya bisa diberikan seperti itu. Kemudian untuk value-nya jangan lupa diisi satu ini dengan tidak PMT, artinya tidak diberikan PMT, dan yang kedua adalah dengan PMT atau diberikan PMT begitu. Kemudian untuk statusnya ada status gizi untuk labelnya, untuk value-nya satu untuk gizi kurang dan dua untuk gizi normal. Jadi ketika di data view kita bisa dapatkan seperti ini. Atau misalkan kita ingin lihat value labelnya, nah ini juga bisa seperti ini ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita analisa dulu secara normalitas. Jadi ada analyze, descriptive statistik, kemudian pilih explore. Semuanya dipindah dari yang kiri sini dipindah ke dependent list. Kemudian di statistik ini adalah 95%. Kemudian di plots-nya nih yang paling penting adalah jangan lupa untuk checklist di normality plots with test. Kemudian continue, kemudian langsung klik OK. Oke, ini adalah datanya ya. Jadi yang paling penting syarat utama untuk data regresi logistik ini adalah sifatnya tidak normal, yaitu kita bisa mengetahuinya melalui uji normalitas. Nah, dari hasil normalitas yang tadi di sini di tes normality-nya itu bisa dilihat di signifikansinya dia memang kurang dari 0,05, sehingga memang bisa disimpulkan bahwa distribusinya tidak normal. Jadi kita bisa menggunakan regresi logistik. Kita kembali ke SPSS. Nah, ini adalah data yang tadi. Bagaimana cara melakukan uji logistik? Jadi ada analyze, kemudian regression, pilih yang binary logistik yang ini ya, binary logistik. Kemudian untuk yang status gizi di sini, ini awalnya di sini nih. Status gizi pindahkan ke dependent karena kita ingin mengetahui pengaruh PMT ke sini ke status gizi. Kemudian yang pemberian makanan tambahan pindah ke sini, ke bloknya sini. Nah, seperti ini. Jadi dependent ini adalah yang dipengaruhi, yang di sini yang di blok ini adalah yang mempengaruhi, seperti itu. Kemudian di categorical di sini di PMT sini awalnya dari sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, klik continue. Kemudian untuk reference kategori sini yang last ya, pilih yang last, continue. Kemudian yang di option di sini yang 0,05 ini untuk pengambilan keputusan, langsung nanti klik OK. Nah, hasil dari uji regresi logistik ini yang paling penting adalah penentuan keputusan ya. Jadi bisa dilihat di model summary di sini untuk R square-nya adalah 0,086, itu lebih dari 0,05, jadi tidak berbeda nyata, atau pemberian makanan tambahan tidak berpengaruh terhadap status gizi. Kemudian atau kita bisa juga melihatnya di variables in the equation. Di sini di signifikansinya di sini itu kan juga lebih dari 0,05 nih, berarti memang pemberian makanan tambahan itu tidak berpengaruh terhadap status gizi. Oke, sampai sini untuk regresi logistik. Kita lanjutkan di sesi diskusi.